Pemirsa, kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan status kedaruratan kesehatan masyarakat jadi strategi pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Seberapa besar efektivitasnya, simak perbincangan Jawapos TV bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Berikut ini. Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas mewabahnya virus corona di Indonesia. Dan pemerintah memilih opsi untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Saya akan berbincang bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Apa kabar Pak Hermawan? Baik, Alhamdulillah. Oke, Pak, Presiden Joko Widodo kemarin telah menerbitkan ada Kepres terkait dengan status kedaruratan dan kemudian juga peraturan pemerintah terkait dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Menurut Anda ini sudah langkah yang tepat belum yang dilakukan oleh pemerintah? Langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup tepat ya, walaupun saya katakan agak terlambat. Nah, kenapa dikatakan terlambat? Karena pembatasan sosial berskala besar secara informal itu sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah yang menjadi epicentrum seperti DKI maupun pemerintah daerah lain seperti di Jawa dan di luar Jawa. Itu sudah banyak, bahkan sejak 2 minggu yang lalu. Majelis Ulama Indonesia sudah sejak 3 minggu yang lalu mengeluarkan fatwa untuk tidak lagi betul-betul melakukan tablik atau kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan yang wajib saja seperti sholat berjamaah di masjid pun akhirnya dihimbau untuk di rumah saja oleh Majelis Ulama dan pemerintah. Artinya ketika Kepres mengenai pembatasan, kedaruratan kesehatan ya, itu menjadi pintu masuk sebenarnya. Ini payung dari berbagai sumber hukum yang mungkin diambil oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, hal ini sudah dilakukan, sebenarnya ini tepat. Tetapi apa boleh buat, daerah yang lain atau daerah-daerah sudah melakukan upaya pembatasan sosial berskala besar ini sebenarnya lebih awal. Tetapi dengan hal ini sudah diambil keputusan oleh Presiden, mudah-mudahan ke depan menjadi sinergi yang lebih kompak dan solid lagi, terutama kesiapsiagaan. Oke, Pak, ini kan sudah berjalan 2 minggu untuk pembatasan sosial berskala besar ini. Dan Anda melihat apakah ini sudah efektif berjalan selama 2 minggu ini? Karena kan pemerintah sekarang hanya membuat payung hukumnya saja agar pusat dan daerah ini kompak dalam melaksanakan pembatasan. Ya, Mbak Yuli, ada perbedaan yang bermakna. Sebelum-sebelumnya 2 minggu yang lalu, yang walaupun sudah ada inisiasi untuk pembatasan sosial, tapi itu sifatnya himbauan. Himbauan, karena sifatnya himbauan, maka masyarakat kita, lingkungan kita, ada yang punya kesadaran untuk disiplin menuruti, tapi juga ada yang tidak sadar, mungkin kurang pemahaman, sehingga tetap ada yang beraktivitas di luar, di keramaian, bahkan di kantor-kantor, sebagian juga masih buka. Pabrik-pabrik sebagian juga masih buka. Tetapi dengan adanya pernyataan Presiden ini dan keputusan Presiden ini, maka semua instrumen pemerintah termasuk konsekuensi atas hukumnya itu menjadi lebih ketat. Dan ini harusnya law enforcement ini ditingkatkan betul untuk memastikan COVID-19 dengan adanya penetapan kedaruratan kesehatan yang diikuti oleh Perpu, oleh keputusan Menteri Kesehatan, dan bahkan melalui peraturan pemerintah sendiri untuk hal teknisnya. Isu yang berkembang belakangan ada juga yang menyatakan bahwa seharusnya sudah melakukan lockdown di Indonesia. Nah, ini menurut Anda efektifnya lockdown atau melakukan pembatasan sosial seperti yang sekarang ini? Istilah lockdown ini istilah yang kita impor. Nah, dalam terminologi internasional ada beberapa negara yang menggunakan istilah lockdown, seperti China sendiri di Wuhan, kemudian juga di sebagian Amerika di Missouri dan juga New York, walaupun sempat dikoreksi lagi oleh Donald Trump, kemudian juga di Italia, bahkan India yang cukup berani dengan penduduk 1,3 miliar, spread negaranya juga yang cukup lebar, tetapi India dengan cepat, walaupun angka kesakitan COVID-19 mereka baru ratusan di awal. Ini pilihan. Malaysia pun melakukan hal yang sama, mengistilahkan lockdown. Tetapi juga ada negara yang tidak menggunakannya, seperti Korea Selatan. Tidak menggunakan itu, tetapi mereka melakukan active case finding gitu ya, dan melakukan proaktif di tengah masyarakatnya, berpadu antara pemerintah dan juga voluntary dari masyarakatnya. Di Singapura tidak menggunakan istilah lockdown, tetapi kalau kita melihat pembatasan mulai dari jalur penerbangan, kemudian internal policy mereka, sebenarnya lebih ketat daripada lockdown yang dilakukan di Italia. Jadi Italia ada istilah lockdown tetapi jauh lebih longgar. Nah, di Indonesia
kita tidak memiliki terminologi itu di dalam undang-undang. Yang ada adalah karantina wilayah. Ini yang relevan, yang mendekati istilah lockdown. Tetapi memang ada sedikit perbedaan antara karantina wilayah dan lockdown. Nah, karantina wilayah ini menjadi satu opsi dari 3 opsi sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 kekarantinaan kesehatan. Pertama, karantina rumah yang sifatnya self-isolation atau family isolation. Tetapi yang kedua adalah karantina wilayah. Nah, mungkin ini yang dekat irisannya dengan lockdown. Yang ketiga adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini memang menjadi opsi, tetapi secara informal sudah kita lakukan oleh berbagai himbauan pemerintah sendiri dan pemerintah daerah. Nah, itu yang terjadi. Apa imbauan dari Anda buat masyarakat? Karena pemerintah sudah melakukan porsinya, membuat payung hukum, dan sekarang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas? Ya, ini kan ada 3 isu ya. Pertama, isu kesehatannya sendiri. Kalau berkaitan dengan kesehatan, cara terbaik adalah masyarakat kita mawas diri, mempertahankan vitalitasnya, meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi berimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Tapi juga batasi kerumunan, keramaian yang tidak perlu. Keluar rumah adalah cara yang berbahaya saat ini. Maka sebaiknya kita, keluarga kita lebih banyak di dalam rumah dengan suasana yang memang tetap terjaga satu sama lain. Nah, yang kedua dari aspek sosialnya. Apa yang berkaitan dengan aspek sosial? Yaitu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, bahan pokok. Jangan juga kita ini karena panik menganggap ada sesuatu yang istimewa dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, akhirnya terjadi rush, panic buying. Hal ini seharusnya tidak lagi karena kita udah belajar. Kejadian kita sejak tanggal 2 Maret 2020 ini. Artinya masyarakat sudah belajar, tidak perlu ada kepanikan, buying, tidak perlu ada rush, dan hal-hal yang menyangkut infrastruktur dasar juga terpenuhi. Listrik kita harus tetap hadir, komunikasi informasi tetap bisa on, fasilitas air dan juga lingkungan yang sehat juga tetap kita dapatkan. Nah, yang ketiga buat masyarakat terkait dengan pemeriksaan mereka sendiri, awareness-nya terhadap access to health. Demikian perbincangan saya bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Dari Jakarta, Yulia Horisman, Agus Sofyan, Jawa Post TV.